Ya, kita ke informasi lainnya. Koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin di Bandung, Jawa Barat akan mengupdate tentang sidang kasus Buniani. Siapa saja hari ini, Roby, saksi ahli yang dihadirkan hari ini, kemudian apakah semua saksi juga sudah hadir? Punca, sedianya hari ini jaksa penuntut umum mengundang 4 orang saksi, yaitu pertama 1 orang saksi merupakan saksi fakta dan 3 orang saksi lainnya merupakan saksi ahli. Nah, dari 4 itu saksi fakta yang merupakan Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI, tidak hadir dan jaksa menyampaikan ketidakhadiran ini bisa dilakukan dengan cara lain, artinya keterangan Basuki Cahayapurnama pada saat diperiksa oleh penyidik sudah disumpah dan sesuai dengan undang-undang, kekuatan berita acara pemeriksaan itu sama. Tetapi pendapat ini dibantah oleh tim kuasa hukum dan beranggapan bahwa tim kuasa hukum Buniani menyatakan ketika Basuki Cahayapurnama sebagai saksi fakta tidak dihadirkan dalam persidangan, maka pendapatnya atau keterangannya itu tidak bisa dikritisi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan Basuki Cahayapurnama pada persidangan selanjutnya. Nah, kemudian saat ini sedang berlangsung proses pemeriksaan terhadap 3 orang saksi ahli. Saksi ahli ini 2 saksi ahli merupakan pakar IT dan 1 ahli merupakan pakar hukum pidana. Nah, berkaitan dengan proses persidangan ini merupakan perjalanan proses sidang yang ke-8. Nah, sebelumnya sudah dilakukan sejumlah pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik saksi pelapor yang merupakan pengacara, ya, kemudian disusul dengan sejumlah saksi-saksi fakta lain. Dalam keterangan sejumlah keterangan saksi fakta ini, mereka di BAP diperiksa dalam sangkaan pasal 28 yang merupakan Buniani didakwa melakukan ujaran kebencian. Nah, tetapi di dalam apa yang disampaikan oleh penuntut umum pada saat pembacaan dakwaan muncul pasal 32 yang di dalamnya substansinya adalah merubah dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian saat ini sedang dimintakan terhadap pendapat para saksi ahli untuk melihat sejauh mana terkait dengan penerapan pasal yang dilakukan terhadap terdakwa Buniani. Apakah ujaran kebencian yang dimaksud dalam pasal 28 itu bisa digunakan untuk menjerat Buniani? Apakah pasal 32 terkait dengan merubah, memotong, terus kemudian menambahkan tulisan dalam akun Facebook Buniani, ini juga masuk dalam pasal 32 dan kita belum bisa mengambil kesimpulan dari itu, Punce. Oke, Roby, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini memang dipastikan tidak hadir. Kesaksian apa sebenarnya diharapkan dari Ahok dan seberapa penting khususnya untuk pihak dari Buniani sendiri? Ya, kalau kita mereview kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Buniani ini, kasus ini bermula dari Buniani yang mengunggah potongan video pidato Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka dan kemudian menambahkan tulisan di dalam akun Facebooknya bersamaan dengan video yang diunggah ini. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kontroversi yang dilaporkan Buniani ke polisi terkait dengan ada indikasi terdapat ujaran kebencian. Nah, kemudian dalam proses persidangan yang seperti yang tadi saya sampaikan, ada 2 pasal yang diterapkan kepada Buniani, yaitu berkaitan dengan pasal 28 dan pasal 32. Nah, ini tentunya harus diperiksa semua, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi fakta. Orang yang terlibat dialog dalam akun Facebook Buniani, yaitu Guntur Romli dan Nong juga sudah diperiksa. Nah, sejumlah saksi lain yang juga melihat fakta pada saat video itu diunggah dan kemudian akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya juga sudah diperiksa. Nah, Basuki Cahayapurnama ini merupakan saksi fakta yang pada tanggal 27 itu berada di Pulau Pramuka, datang ke sana bertemu dengan warga, melakukan pidato, menyampaikan apa yang berkaitan dengan kegiatan dan di dalamnya menyampaikan yang di situ kemudian
surat Al-Maidah ayat 51 itu yang kemudian menimbulkan polemik kontroversi yang cukup luas. Nah, berkaitan dengan hal-hal tersebut tentunya sangat penting sekali bagi pengacara, kuasa hukum, tidak cukup dengan keterangan Basuki Cahayapurnama yang sudah disampaikan kepada penyidik. Tentunya dalam persidangan ini tim penasihat hukum juga akan menanyakan, misalnya contoh berkaitan dengan keterangan atau pidato Basuki Cahayapurnama yang di situ berkaitan dengan perikanan, tetapi di situ sampai menyinggung ke Al-Maidah 51. Ini juga tentunya menjadi hal yang ingin diklarifikasi oleh tim pengacara, karena itu berkaitan dengan klien mereka, yaitu terdakwa Buniani yang menjadi pesakitan yang didakwa oleh pasal 28 dan pasal 32. Nah, tentunya ini persidangan masih berlanjut, pendapat-pendapat ahli dari penuntut umum juga baru sampai, dan nanti dari tim kuasa hukum juga memiliki saksi fakta juga, memiliki ahli-ahli juga, yang tentunya ini masih dalam proses yang cukup panjang, Punca. Oke, baik. Terima kasih Roby Sofwan Amin. Buniani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kebencian bersifat sara. Buniani dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dan lantas bagaimana kasus ini bergulir? Berikut informasinya. 6 Oktober 2016, Buniani mengunggah cuplikan video pernyataan Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu yang menyitir surat Al-Maidah ayat 51. Cuplikan video Ahok yang diberi judul penistaan terhadap agama menjadi viral di media sosial. 7 Oktober 2016, kelompok relawan komunitas muda Ahok Jarot atau Kotak Aja melaporkan Buniani terkait postingan video yang menampilkan pernyataan Ahok karena dinilai berpotensi memprovokasi masyarakat. 10 Oktober 2016, Buniani melaporkan balik komunitas Kotak Aja. Buni merasa tidak pernah mengedit video Ahok terkait dugaan penistaan agama. Video yang diunggah Buniani dijadikan sebagai rujukan aksi ratusan orang dari Front Pembela Islam untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ditangkap. 23 November 2016, Buniani untuk pertama kalinya diperiksa sebagai terlapor atas laporan Kotak Aja. 24 November 2016, usai menjalani pemeriksaan secara maraton, Buniani akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Buniani menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menggugat penetapan tersangka terhadap dirinya yang dianggap tidak sesuai dengan KUHP. Namun Buniani kalah dalam persidangan pra-peradilan ini. 13 Juni 2017, Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang perdana kasus Buniani. Persidangan selanjutnya digelar setiap hari Selasa. Polisi tidak menahan Buniani meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai kooperatif.